Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 5 kelas analisis dan visualisasi data I2 untuk menyampaikan final UTS yang telah kami visualisasi dari jurnal yang telah kami ambil yang berjudul Application of Tableau in Visual Analysis Data of a US Supermarket Sales. Untuk yang pertama, perkenalkan saya Rizka Alia Damayanti dengan NIM 187221002. Di sini saya bersama teman saya Cecilia Leonita Pasaribu dengan NIM 187221056. Oke, di sini langsung saja saya akan menjelaskan visualisasi yang telah kami buat pada framework Tableau. Untuk yang pertama di sini ada heat map, di mana di sini menunjukkan visualisasi yang berjudul best selling states. Nah, pada peta ini itu berisi jumlah dan lokasi yang sesuai dengan telah kami buat, menunjukkan berdasarkan negara bagian atau state, di mana semakin gelap warnanya itu semakin tinggi penjualannya. Nah, pada visualisasi ini terlihat California, Texas, dan New York adalah tiga negara teratas dengan visualisasi tergelap, yang artinya di situ penjualannya tertinggi. Untuk visualisasi selanjutnya, di sini ada visualisasi paket bubbles, di mana terdapat tiga negara bagian teratas, yaitu ada California, New York, dan Texas. Di sini untuk California itu terdapat tiga kota-kota dengan gelembung yang paling besar. Nah, di sini gelembung yang paling besar itu menunjukkan gelembung semakin tinggi penjualannya. Di sini ada San Francisco, Los Angeles, dan San Diego untuk California. Lalu untuk New York di sini ada New York City itu sendiri. Lalu untuk Texas itu ada Houston, Dallas, dan San Antonio. Nah, selanjutnya di sini ada bar chart yang berjudul States with the Worst Losses, di mana bar chart ini menunjukkan perbandingan antara negara bagian di US berdasarkan kerugian terbesar dalam penjualan sebuah supermarket. Nah, di sini itu terlihat bahwa Texas itu berada pada paling atas di visualisasi ini, minus 20.000 US dollar dalam penjualan. Nah, Texas ini menjadi satu-satunya negara bagian yang tampil dalam warna merah. Nah, menandakan kerugiannya itu sangat signifikan untuk terlihat pada visualisasi ini. Selanjutnya di sini ada bar chart lagi dengan judul Profit of Product kategori in Texas, di mana diagram batang ini itu menampilkan kategori produk yang mengalami kerugian dan keuntungan dalam supermarket Texas. Nah, pada visualisasi teratas ini terdapat Binders, di mana Binders itu mengalami kerugian terbesar dengan nilai minus 15.000 US dollar dan disusul oleh produk lainnya seperti appliances, furnishings, mansions, dan lain-lain. Nah, untuk nilai yang lebih rendah itu diduduki oleh paper dan phones, itu mendekati titik nol atau berarti produk-produk ini tuh tidak terlalu mengalami kerugian yang signifikan dan cenderung memberikan keuntungan. Selanjutnya di sini ada scatter plot yang berjudul Profit Distribution in Texas, di mana scatter plot ini tuh menunjukkan distribusi penjualan dan keuntungan dari berbagai produk dengan sumbu X ini itu mewakili profit, lalu untuk sumbu Y ini mewakili jumlah penjualan. Nah, untuk titik kuning ini sendiri itu ini terdapat sebenarnya terdapat scatter plot warna di bagian kiri itu menunjukkan kerugian, lalu untuk titik kuning itu menunjukkan keuntungan yang signifikan. Nah, pada scatter plot pada visualisasi ini itu yang biru mengalami mayoritas. Nah, jadi dapat disimpulkan ini mengalami kerugian yang sangat signifikan mayoritasnya. Selanjutnya, diagram ini tuh membantu mengidentifikasi produk yang perlu diperhatikan, baik yang menguntungkan maupun yang menyebabkan kerugian terbesar untuk menentukan langkah strategis ke depannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini merupakan scatter plot yang menunjukkan hubungan antara penjualan dan juga laba untuk berbagai kategori produk di supermarket ini.
Nah, di sini kita dapat melihat ukuran lingkaran di sini menggambarkan volume penjualan, lalu x-aksisnya mewakili profit, di mana produk yang merugi itu ada di sebelah kiri dan yang menghasilkan profit itu ada di sebelah kanan. Nah, sementara y-aksis di sini menunjukkan tingkat penjualan dengan produk berpenjualan rendah ada di bawah dan penjualan tinggi itu berada di atas. Nah, untuk garis putus-putus di sini itu menandakan nilai rata-rata dari penjualan dan juga labanya atau profit. Nah, produk dengan profit dan penjualan tertinggi atau yang ada di kuadran pertama berwarna orange adalah shares dan juga phones yang memberikan kontribusi besar terhadap keuntungan supermarket. Nah, binders dan juga aksesoris ini juga signifikan meskipun ukurannya itu lebih kecil. Nah, untuk produk seperti machines dan juga tables yang berwarna biru di sebelah kuadran 2 itu perlu mendapat perhatian karena meskipun penjualannya cukup tinggi, namun mereka tidak memberikan profit yang memadai atau bahkan cenderung merugi. Nah, sebaliknya untuk paper dan juga appliances yang berada di kuadran 4 berwarna hijau, itu menunjukkan potensi profit yang baik meskipun penjualannya itu masih rendah, yang dapat ditingkatkan dengan strategi pemasaran yang lebih efektif lagi. Next. Nah, selanjutnya di sini ada dua visualisasi yang menggambarkan profil biaya berbagai produk. Nah, diagram ini menunjukkan analisis perbandingan antara profit yang dimana ditandai dengan titik merah dan penjualan yang ditandai dengan titik biru untuk berbagai kategori produknya. Nah, dengan bar chart orange yang berada di samping kanan, itu mewakili total penjualan di setiap kategori. Nah, untuk kategori mesin, fotokopi, dan meja, itu menghasilkan penjualan tertinggi dengan mesin yang menjadi teratas. Namun beberapa kategori seperti ponsel dan kursi menunjukkan kesenjangan yang signifikan, di mana penjualannya ini tinggi, tetapi profitnya itu jauh lebih rendah. Nah, sebaliknya kategori seperti pengikat, label, dan juga seni itu memiliki penjualan dan profit yang rendah. Nah, visualisasi ini menekankan bahwa penjualan yang tinggi itu tidak selalu sebanding dengan profit yang tinggi di berbagai kategori. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pun heat map yang akan memvisualisasikan penjualan di bulan dan hari kerja yang berbeda. Akan tetapi ini akan kami jelaskan di bagian dashboard karena dia akan disandingkan dengan bar chart di bagian atas dan juga samping dari heat map ini. Next. Nah, di sini merupakan visualisasi angka yang menjelaskan profit, sales, dan juga customer yang dimiliki selama 4 tahun berturut-turut, mulai dari 2014 hingga 2017. Akan tetapi di sini kami menggunakan tahun 2017 atau tahun terbarunya. Nah, di sini dapat kita lihat profit yang mereka hasilkan selama tahun 2017 itu sekitar 236.853 US dollar. Lalu untuk penjualannya itu sebanyak 1.812.953 US dollar dan mereka sudah memiliki customer sebanyak 790. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pun dashboard yang sudah kami buat berdasarkan visualisasi-visualisasi sebelumnya. Nah, untuk yang pertama di sini kami menampilkan visualisasi angka. Selanjutnya pada bagian bawah merupakan peta dari states atau bagian negara yang memiliki penjualan tertinggi. Lalu di bawahnya juga kita menampilkan visualisasi dari masing-masing kota yang memiliki penjualan tertinggi dari states tersebut. Lalu yang di bawahnya ini adalah sales different months and working days weekday. Nah, yang artinya penjualan di bulan dan hari kerja yang berbeda. Nah, diagram ini menggabungkan heat map dan juga bar chart untuk menampilkan rata-rata penjualan berdasarkan hari dalam seminggu dan juga bulan dalam setahun. Nah, bagian atas heat map ini adalah bar chart yang menunjukkan rata-rata nilai aktivitas untuk setiap hari. Nah, dengan puncak itu pada hari Minggu, Jumat, dan juga Senin. Sementara itu, heat map yang ada di tengah itu menunjukkan intensitas penjualannya
di mana warna yang lebih gelap itu mewakili nilai yang lebih tinggi dan warna yang lebih terang menunjukkan nilai yang lebih rendah. Nah, pada sisi kanan ini terdapat bar chart horizontal yang menunjukkan rata-rata penjualan untuk setiap bulannya. Nah, dapat kita lihat bahwasanya bulan September hingga Desember itu memiliki nilai penjualan yang sangat tinggi, terutama di bulan November dan Desember. Nah, diagram ini membantu mengidentifikasi pola aktivitas yang lebih tinggi pada akhir pekan dan juga di akhir tahun. Jika kita melihat ke samping lagi, kita menampilkan bar chart dengan states yang memiliki profit yang tinggi. Lalu di bawahnya ini kita juga bisa melihat berbagai bar chart. Misalnya untuk di bawah bar chart hijau ini kita bisa melihat di bar chart bagian hijau, di bawahnya kita bisa melihat profit distribution in Texas. Nah, di sini kita kan di sini ada beberapa visualisasi yang difilterkan berdasarkan states-nya yaitu Texas karena kita melihat bahwasanya Texas ini memiliki profit yang sangat kecil ya, bahkan cenderung merugi. Nah, oleh karena itu kita menggunakan visualisasi yang eh, berpacu pada Texas. Nah, tapi di sini kita juga dapat melihat dari states lain, mungkin kita bisa melihat New York. Nah, maka setelah New York dipilih, ini kita dapat melihat visualisasi dari profit distribution dan juga profit of produk kategori in New York. Selanjutnya pada bagian atas kanan, itu kita menampilkan cost profile tadi. Lalu di sini ada bagian tahun yang dimana kita bisa memilihnya untuk menampilkan profit, profit penjualan dan juga dan juga customer yang mana mungkin kita bisa memilih semua dari tahunnya. Nah, mungkin bisa kita lihat pada visualisasi angka itu akan berubah yang menyesuaikan dengan tahunnya. Nah, di sini berubah. Selanjutnya pada bagian kanan paling bawah itu kita menampilkan profit or produk kategori di New York tadi. Nah, untuk dashboard dan juga visualisasinya cukup sampai di sini. Untuk kesimpulan akan saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan di sini bahwa kesimpulan yang telah kami ambil dari visualisasi ini yaitu penjualan yang mencakup aspek penjualan terbaik di negara bagian dan kota utama dan kerugian terbesar dari berbagai negara bagian serta penjualan, keuntungan dan biaya berbagai produk berdasarkan bulan dan hari kerja. Nah, di sini kami telah menunjukkan beberapa visualisasi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan menurut kami, sistem ini tuh memudahkan manajer supermarket dalam mengambil keputusan dengan memvisualisasikan volume penjualan, keuntungan, biaya, dan jam kerja secara jelas. Meskipun menawarkan peluang analisis yang luas, namun keterbatasan yang hanya mendukung analisis dasar dan belum mencakup eksplorasi model matematika yang lebih kompleks. Mungkin itu saja kesimpulan dari kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.